Halo guys, kembali lagi bersama Bang Jet di channel JM27. Kali ini kita akan menyaksikan kisah seorang gadis biasa bernama Elvira yang rela melakukan apa saja hingga oplas yang begitu sadis demi ambisinya menjadi seorang ratu. Lantas bisakah spesies Hawa ini bisa menaklukkan hati sang pangeran? Dan selamat datang di channel JM27. Syster! Elvira? Pada awal film, kita diperkenalkan kepada seorang wanita bernama Elvira yang bermimpi kelak akan menikah dengan seorang raja dan menjadi ratu di sebuah kerajaan. Så för Guds skull, håll dig nu. Elvira? Hari ini menjadi hari bahagia bagi Elvira, Alma, dan ibunya yang bernama Rebecca. Setelah lama menjanda, Rebecca akhirnya menikah dengan seorang pria kaya pemilik kerajaan bernama Otto. Namun Otto ternyata sudah memiliki seorang anak perempuan yang bernama Agnes. Välkommen till Svealand. Setelah acara pernikahan selesai, Agnes mengajak Elvira melihat kamarnya. Di sini, sifat Hawa Elvira meronta-ronta akibat melihat kemewahan kamar Agnes. Lantas perhatian Elvira juga tertuju pada istana tempat tinggal sang pangeran. Dalam hati, ia pun bertekad bahwa suatu hari nanti ia akan menikahi pangeran tersebut. Malam harinya, pesta pernikahan berlangsung meriah. Tengah pesta, Otto secara iseng melemparkan potongan kue ke wajah Elvira. Meski itu bukan hal lucu, Elvira berusaha tertawa. Lalu, yang terjadi? Pappa? Sue baru juga menikah, Otto malah kembali ke alam barja. Keesokan harinya, Agnes masih saja larut dalam kesedihan dan menolak makanan yang Elvira bawa. Tak ingin saudara tirinya galau, Elvira langsung menasihatinya dengan berkata kalau semua ini akan segera berlalu dan perlahan terlupakan. Namun bukannya terhibur, Agnes justru kesal dan langsung membacoti Elvira. Vågar du jämföra din sorg med min? Har ni ingen skam i kroppen? Han har inte ens kommit i jorden. Pengarna så skulle pappa aldrig. Mammas pengar såklart. Mendengar semua yang Agnes katakan, membuat Elvira terkejut dan langsung mendatangi ibunya. Di sini, ia melihat beberapa rentenir datang menagih hutang. Disitulah terungkap bahwa Rebecca memang menikahi Otto demi harta. Sayangnya semua sudah terlambat. Seluruh barang-barang di istana sudah disita termaksud milik Rebecca. Drar in alfanat och ropar mark. Hal ini membuat Rebecca sangat kena mental. Melihat ibunya seperti itu, Elvira langsung mengatakan kalau dirinya akan mencari jalan keluar dengan menikahi seorang pangeran kaya. Mendengar itu, membuat ibunya tertawa dan meminta Elvira untuk bercermin. Sementara itu, Alma adik Elvira belum bisa dinikahkan karena masih di bawah umur. Tak lama kemudian, kabar gembira datang dari istana Pangeran Julian mengundang semua perempuan bangsawan ke pesta dansa di kastil. Agnes sebagai anak bangsawan mendapat undangan. Tak disangka Elvira pun turut diundang. Namun saat ditanya berasal dari kerajaan mana, Elvira sempat bingung karena dirinya bukanlah keturunan bangsawan. Di tengah kebingungan itu, Agnes dengan lantang menyebut Elvira sebagai adik dirinya. Elvira, Hon är min styvsyster.
Singkat cerita, Rebecca yang ingin Elvira dikagumi pangeran langsung membawa Elvira ke seorang ahli kecantikan. Di sini, sang dokter mulai melepas behel Elvira dan mengoplas hidungnya. Syster! Fintung. Mana? Huh? Du? Setelah itu, Elvira mengikuti sekolah khusus yang diadakan kerajaan tempat para perempuan bangsawan dilatih sebelum pesta dansa. Sekolah itu juga menjadi ajang seleksi untuk menentukan siapa yang akan berdansa dengan Pangeran Julian. Saat pelatihan dansa, sang pelatih yaitu Mega tidak senang melihat Elvira berada di barisan depan. Lantas Mega pun menyuruh Elvira untuk mundur. Bakot. Agnes, framåt. Pozycja, głowa, wszystko. Proszę. Sepulangnya ke istana, Agnes mendatangi jasad ayahnya yang ternyata belum dikubur. Di sini, Agnes mendatangi Rebecca dan meminta Rebecca untuk secepatnya mengubur sang ayah. Lantas Rebecca yang tidak peduli bagaikan saudara Bang Jet justru menggunakan uang tersebut untuk mempercantik Elvira. Sangat mirip sekali, guys. Lyssnar. Och det enda du inte använder pengar på är... Jag tänkte... Keesokan harinya, saat pengumuman seleksi dansa, Elvira tak menyangka dirinya lolos ke tahap selanjutnya meskipun berada di peringkat terakhir. Melihat itu, Elvira sangat senang dan langsung berimajinasi kalau dirinya akan segera menjadi seorang ratu. Di latihan berikutnya, Mega bertanya siapa yang berani maju menunjukkan hasil latihannya dan semua peserta mengangkat tangan termasuk Elvira. Di sini, Mega langsung menunjuk Elvira untuk maju. Dengan semangat, Elvira mulai menari dan menunjukkan apa yang sudah ia pelajari. Stop. Stop, stop. Stop. Melihat gerakan Elvira membuat Mega muak dan langsung membacoti Elvira. Bakatmu tidak ada dan kau tidak good looking, maka dari itu berusahalah lebih keras lagi. Karena ibumu sudah membayarku agar meloloskan kamu. Min mamma har betalat mig. Mycket hårdare. Tja. Di tengah kekecewaannya, Elvira bertemu dengan seorang wanita bernama Rosa yang memberinya hadiah telur cacing pita. Diam-diam Elvira menceritakan hal itu kepada Alma. Di sini, Elvira menunjukkan telur itu dan berkata akan menelannya. Dengan cara itu, ia bisa makan apa saja tanpa takut gemuk karena cacing itu akan memakan semua makanan yang ada di dalam perutnya. Mendengar itu membuat Alma muak dan marah. Melihat kakaknya rela mengorbankan tubuhnya demi kecantikan dan Alma pun pergi dari sana. Mamma kan vara en sån surpomp. Alma! Alma! Setelah Alma pergi, Elvira langsung menelan telur cacing pita itu. Tak lama kemudian, Elvira mendengar suara-suara pria dan ternyata itu adalah Pangeran Julian yang sedang berburu. Melihat ketampanan pangeran, Elvira kembali berkhayal menjadi istri sang pangeran. Dalam perjalanan pulang, Elvira melewati kandang kuda dan mulai mendengar suara aneh. Saat mengintip, Elvira terkejut karena melihat Agnes yang sedang dipompong sang penjaga kuda. Keesokan harinya, Elvira melaporkan insiden tadi malam kepada Rebecca dan Rebecca pun menghujat Agnes habis-habisan. Di sini Rebecca menghukum Agnes untuk menjadi pembantu di istananya sendiri. Melihat itu membuat Elvira dajal
puas dan bahagia karena satu saingannya sudah tersingkir. 3 bulan pun berlalu. Saat-saat yang ditunggu pun tiba. Elvira mulai membuka penutup hidung besinya. Wajahnya kini tampak cantik dengan hidung mancung seperti selama ini diidamkan ibunya. Puas dengan itu, Rebecca kembali membawa Elvira ke dokter kecantikan. Di sini Rebecca meminta sang dokter psikopat untuk memasang bulu mata anti badai kepada Elvira. Noll! Saat malam tiba, Elvira sangat kelaparan. Cacing di perutnya seakan-akan menggorgoti semua isi dalam perutnya. Dengan mata terbalut perban, ia mulai menuju dapur untuk mencari makanan. Di sini, Elvira tak sengaja menjatuhkan sesuatu yang membuat Agnes datang mengeceknya. Det är tårta. Keesokan harinya, Rosa berusaha membujuk Mega untuk memilih Elvira sebagai penari inti. Tak ingin diputusi ayam bebeknya, Mega pun menyanggupinya. Proszę. Singkat cerita, Elvira yang sudah menguasai istana meminta Agnes untuk menjadi babunya. Di sini Agnes yang jijik dengan rambut Elvira yang sudah rontok menolak untuk menyisir rambut Elvira. Tak lama kemudian, seorang pria datang membawa peti berisi gaun pesta yang sudah dipesan Rebecca. Dengan sifat Hawa, Elvira langsung mencoba gaun tersebut. Saat membantu Elvira merapikan gaunnya, pria tersebut menyadari rambut Elvira rontok hingga memutuskan untuk memakaikan wig pada Elvira. Saat malam semakin larut, Agnes yang ingin menyembunyikan gaun juga sepatunya tak sengaja berpapasan dengan Elvira. Menyadari Agnes ingin pergi ke pesta dansa, Elvira langsung merobek gaun Agnes hingga terjadilah adu mekanik antara mereka. Insiden barusan membuat Agnes sedih dan mulai tertidur. Tak lama kemudian, Agnes didatangi oleh mendiang sang ibu yang membawa keajaiban yang membuat Agnes akan menjadi layaknya Cinderella. Singkat cerita, hari yang dinantikan telah tiba. Ini adalah pengalaman Elvira untuk pertama kalinya menghadiri pesta kerajaan. Ia tampak gugup, tapi saat memperkenalkan diri semua pria yang ada di sana terpukau. Di sini tarian pemikat pangeran pun dimulai. Selesai dengan tarian memamerkan Tobruk, Pangeran Julian yang sudah jatuh hati dengan Tobruk Elvira langsung memilih Elvira untuk berdansa dengannya. Du gör det med den äran. Namun belum lama berdansa, muncul seorang gadis misterius berwajah tertutup. Melihat kedatangan sang gadis, membuat pangeran penasaran dan langsung menghampiri gadis itu kemudian mengajaknya berdansa. Pemandangan itu membuat Elvira panas dada dan sakit hati hingga membuatnya memuntahkan semua isi perutnya.
Di sini, Rebecca datang dan menenangkan Elvira dan segera meminta Elvira untuk berdansa dengan pangeran lain yang tak kalah kaya. Meski sudah kelaparan, Elvira tetap berdansa. Karena sudah tengah malam, Agnes memutuskan untuk pergi dari sana. Di sini, salah satu sepatu Agnes malah tertinggal. Hal itu membuat pangeran memutuskan untuk mencari pemilik sepatu dan akan menikahinya. Setibanya di rumah, Elvira yang sudah mengetahui kalau Agnes telah merebut pangeran darinya murka dan menyerang Agnes, lalu meminta Agnes untuk memberikannya sepatu milik Agnes. Untung saja Rebecca datang dan menghentikan semua itu. Di sini, Rebecca yang sudah birahi meminta Elvira untuk segera tidur. Karena terlalu terobsesi dengan pangeran Julian, Elvira mulai melakukan hal di luar Nurul. Melihat sang kakak, Alma yang tak ingin Elvira kehilangan banyak darah segera mengikat kaki Elvira. Saat bersamaan, Rebecca pun datang. Namun bukannya membantu, Rebecca malah berkata Elvira salah memotong kakinya karena pangeran memiliki sepatu di kaki yang satunya lagi. Lalu yang terjadi... Keesokan harinya, Elvira terbangun akibat mendengar suara terompet yang menandakan kedatangan pangeran. Meski kakinya belum sembuh, Elvira berusaha untuk keluar. Di sini, Elvira malah terjatuh dari tangga. Melihat keadaan Elvira yang sudah angker, membuat Agnes tidak peduli dan segera keluar menemui sang pangeran. Melihat pangeran yang sudah menemukan cintanya, membuat Elvira sakit hati dan putus asa. Tak lama kemudian, Alma yang tidak mau melihat Elvira menderita, meminumkan penawar agar semua cacing pita yang ada di dalam tubuh Elvira keluar. Lalu, yang terjadi... Setelah selesai, Alma mengambil perhiasan ibunya dan membawa Elvira kabur dari istana meninggalkan sang ibu birahi. Dan film pun tamat. Dari film ini, kita belajar bahwa obsesi dan kecantikan bisa berujung kehancuran. Oke guys, sekian dari film tersebut. Jangan jadi wanita hawa ya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.